Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung malam terbang berempat, disambar elang jatuh ke kali. Salam pertama kurang kuat dan semangat. Saya ulanglah 10 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari raya makan ketupat, ketupat dimakan dibelah empat. Karena Bapak Ibu telah menjawab dengan semangat dan kuat, dari potongan wajahnya insya Allah selamat dunia wal akhirah. Amin. Potongan jahitan bermata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati seluruh BKM Masjid dan Musalla yang berhadir di subuh Ahad ini. Juga yang saya hormati ketua, wakil ketua, seluruh pengurus FKSMN, forum komunikasi silaturahim masjid dan musalla. Mudah-mudahan semuanya, pengurus dan ketua, alhamdulillah wakil ketua Al-Ustaz Samsir Lubis SAG hadir bersama kita. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang saya hormati ibu-ibu yang tak nampak saya, di mana ada mereka? Tapi ada dengar saya suara mereka itu bisik-bisik. Ganteng kali Ustaz. Orang bilang, bukan saya. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya ahli surga. Amin. Mudah-mudahan juga nanti dikumpulkan bersama suaminya di surga Al-Jannatun Na'im. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak nggak mau? Pikir ibu aja. Pertama, yang paling utama, rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala di subuh Ahad yang berbahagia ini. Kenapa Ustaz? Karena nikmat Allah yang takkan dapat kita tentukan jumlah bilangannya. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan?
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata hendak kau hitung nikmatku, kau takkan sanggup menentukan jumlah bilangan. Melainkan kita bertafakur, bersyukur, sekaligus kita berzikir kepada Allah Ta'ala atas nikmat karunia. Salawat dan salam kepada Rasul junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh pakai salawat entertainment, boleh, yang dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Samsir Lubis. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh termasuk salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu termasuk salawat juga. Kalau malas kita yang pakai lagu manual, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pakai lagu. Salah satu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita bekerja, sambil kita jalan menuju bekerja, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat rahimakumullah. Saya tinggal di Pajak Melati, simpang Pajak Melati, arah ke Tanjung Selamat. Alhamdulillah tugas sehari-hari yaitu perguruan Universitas Al-Azhar Medan. Alhamdulillah istri sudah 6 melahirkan anak, maksudnya Anaknya. ibu-ibu tuh curiga dia. Ya. Istri saya sudah 6 Anaknya. melahirkan anak, belum titik lagi, masih koma. Alhamdulillah saya sudah pernah ceramah di sinilah yang paling dekat, ya. Pernah ceramah di Polandia, ya, Polonia masuk dalam, ya. Pernah ceramah juga di Palestina pada bulan Simpang Waserna. Ke Prancis pernah, perumahan cicilan Simalingkar. Kemana lagi? Ke RRC pun pernah, ke Cina saya. Apa itu Ustaz? River City, wah, ya kan? Nah, alhamdulillah di subuh yang berbahagia ini Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan apa yang saya ceramahkan ini masuklah ke dalam otak pikiran kita dan kita simpan di dalam hati, kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, bahwasanya pada subuh yang berbahagia ini kita melihat kembali bagaimana sejarah. Kalau cerita sejarah Pak, panjang kali, 7 malam pun tak siap. Tambah lagi bakar 7 kambing kulit pun tak siap. Ya, nah, dengan cerita setengah 8 dah siap ini, bingung juga aku tadi ya kan, jam berapa lagi ini siap. Ya, insya Allah siap ya Ustaz ya. Nah, ya. Jadi Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid ke masjid. Ayatnya surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Hafal ayat berapa? Udah hafal semua saja. Nah, ayat ini bercerita tentang perjalanan Nabi Muhammad. Tadi bisik-bisik PKN ya, ceritakan sedikit Ustaz tentang Isra Mi'raj.
sedikit adalah cerita kalau tak banyak tadi ya. Subhanallah itu maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Samalah dengan Bapak, ada yang dari Payageli, ada yang dari Masjid Mencirem ya, itu termasuk perjalanan dari masjid ke masjid. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, artinya kuasa Allah. Kenapa Allah letakkan kata subhanallah? Karena akal, pikiran, legalitas akal kita tak terpikirkan. Masa pula Nabi Muhammad bisa dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Jaraknya luar biasa jauhnya dari sini ke Dumai. Tapi kok bisa? Kan digunakan kata subhana, maha suci Allah. Artinya akal tak ikut lagi. Contoh, Nabi Adam alaihissalam lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Ada ayahnya. Siapa ayahnya? Maknya ada. Kalau menurut akal, pikiran, mana mungkin? Apalagi tanya guru biologi, impossible, kan? Tak masuk akal. Tapi kalau Allah berkehendak, benar. Nah, juga Nabi Yunus alaihissalam bisa hidup dalam perut ikan hiu. Kalau menurut akal, mati. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, Nabi Yunus selamat. Kekuatan iman. Itulah yang Allah tunjukkan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yang dipanggil Allah itu iman kita. Yang Allah sadarkan iman kita. Bapak dari rumah ke masjid, dari masjid sampailah ke masjid ini, mushola yang kita cinta ini, itu bukan karena materi. Ada bapak dapat amplop dari sini? Mana ada? Kecuali Ustaz. Kalau ada, alhamdulillah, jangan Ustaz. Kalau tak ada, kelewat. Ustaz ceramah tak pernah nengok amplop. Tanggal 5 nggak jadi. Tahu aja bapaknya. Siapa? Ya. Nah, kita datang dari masjid ke masjid lagi ini, itu bukan panggilan materi, bukan panggilan jabatan, bukan panggilan popularitas, tapi panggilan iman. Subhanallazi asra, kekuatan iman. Nabi Ibrahim bisa selamat dari kobaran api Raja Namrud laknatullah, bukan karena akal, bukan dia punya ilmu kepala, belajar kebatinan, hanya bersandarkan kepada Allah. La khauf wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak pernah takut, tak pernah gentar. Sama lah macam bapak ini, dari masjid ke masjid ke masjid mushola ini, tak ada takutnya. Padahal saya tengok umpantus bunga jambu sudah banyak berjatuhan karena seringkali duduk di bawah jambu. Ya, sampai pengkarang jenggot sudah 3 warna. Ada yang hitam, ada yang agak merah sikit ya kan, ada yang udah putih, 3 warna. Nabi Ibrahim selamat kekuatan iman. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apa itu kekuatan iman? Tapi saya minta tolong Bapak jangan dibaca ya, diamalkan. Ustaz beramalkan ayat ini biar nggak mau bantu bakal. Ditesnya pula, ya kan, hidupkannya pulanya ini, ya, apa namanya? Kompor. Api, api unggun, macam Nabi Ibrahim pula dibuat juga api unggun. Kuliana rukuni batan wasalaman ala Sulaiman. Ataupun dibacanya sampai berkali-kali pun, insya Allah nyonyot jadi dodol ini. Ayatnya sama, iya. Tapi apa beda iman? Lihatlah, kalau kita lihat juga Nabi Muhammad ini, dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu bukan dia yang berjalan, tapi Allah yang memperjalankan.
Sama kalau saya dari Pajak Melati sampailah ke Mencirim nih, kalau saya berjalan kaki mungkin jam 8 baru sampai. Tapi karena saya diperjalankan robot Toyota, ya kan banyak robot di rumah kita. Mau masak pakai robot, masak air pakai robot, ya kan? Mau dingin pakai, itu robot semua. Besok mati pun kita kali kubur robot semua. Yang antar pun robot juga. Salah pula kiblat itu balik kepala wak. Putar lagi, tengok kamera, salah kepala wak ini kan. Masa pula dia mencium apa ke bawah berlampu. Nah, ya, serba sains dan teknologi. Nah, subhanallah, maha suci Allah, Allah yang maha suci. Akal kita sudah tak masuk lagi. Tapi ada orang barat ditelitinya ya gitu. Rupanya bisa juga masuk akal. Karena yang dikendarain Nabi Muhammad itu buruk itu sebenarnya barkun itu kilat. Ya kadul barku yakhtafu. Nah, bagaikan kilat yang menyambar. Bisa dihitung sekarang kecepatan kilat itu cahaya 1 detik 300.000 kilometer. Bayangkan 1 detik cahaya bisa tembus sampai 300.000 kilometer. Lewat dari Jakarta baru 2.000. Jadi kalau kita naik Buruk menggunakan ke Jakarta mungkin bisa 1.000 kali putar. Biji mata pun keluar. Baju dua ya. Nah itulah maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad diperjalankan itu adalah kuasa kehendak Allah. Bapak kemari dari masjid ke masjid itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Banyak juga kadang-kadang badannya sehat, kuat, uangnya banyak, tapi tak sampai kakinya ke masjid. Tak sampai kakinya melangkahkan ke masjid. Hatinya kadang mau tapi tak kuat. Itulah kuasa kehendak Allah. Tak ada yang marah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa bisa membelah lautan, bukan hebat tongkatnya. Itulah kayu yang ada di Jazirah Arab. Ya, kita tengok di on the spot ya, tumbuh kata dia kayu. Ini dulu tongkatnya Nabi Musa. Aku tak tahu kata orang begitu. Aku tak pernah nengok ya kan. Udahlah, percaya aja lawak, ya kan? Nah, bukan tongkatnya yang hebat, tapi ketaatan dan keyakinan Nabi Musa kepada Allah, pertolongan Allah datang. Tak ada takutnya. Bapak ada bapak takutkan di dunia ini? Kecuali Allah ada? Ada enggak? Oh takut bilang tadi. Berarti takut istri itu mana? Takut gak asal masuk sama istri? Bu, takut semua orang ibu. Ya. Tidak wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada takutnya kita. Nabi Musa tidak ada takutnya. Walaupun hebat itu Fir'aun dengan bala tentara yang luar biasa, kalau dia salah, kalau dia zalim, amar ma'ruf nahi munkar. Saya salut dengan jemaah FKSMM ini, luar biasa banyaknya. Kata Ustaz Samsir tadi biasanya ini hampir 500-an, ya kan? Takbir. Allah. Mudah-mudahan makin bertambah. Makin bertambah. Ya, bisa dicontoh. Jamaah forum komunikasi, silaturahim, musala, masjid dan musala luar biasa bisa terbangun. Saya pikir setiap bulan, rupanya setiap minggu, setiap Ahad. Luar biasa. Berarti istri bapak pun istri yang solehah. Kenapa? Nah, karena begitu keluar rumah pasti sudah ikhlas istrinya, sudah diizinkannya, ya kan? Karena jauh. Macam bapaknya udah 60 dah ada, apa udah mau 60 ya kan? Kadang-kadang tak dikasih istrinya lagi, ngapain lagi abang keluar jauh-jauh? Musola ada di sini, dekat di sini. Udah tak jadi waktu ke masjid dia pulang. Ya, nanti abang jatuh. Tapi
alhamdulillah saya tengok udah tua-tua ya, masih juga rajin mendatangi. Ini bukan datang ke masjid tempat masjid dia, tapi di masjid orang lain, di masjid saudaranya. Ini luar biasa. Apa itu kekuatan, apa itu? Quwwatul akidah, kekuatan akidah. Kekuatan akidah alhamdulillah bisa menyatukan kita. Dengan kekuatan akidah apapun yang kita mau buat bisa, Pak. Dengan kekuatan akidah kita bisa menjadi umatan yang kuat. Inilah diikat kita dan dirangkai dengan kekuatan akidah kita. Dengan kekuatan akidah Indonesia bisa menang. Strategi militer mana yang bisa mengatakan Indonesia bisa menang dengan bambu runcing mengalah tank meriam, bom dan berbagai macam alat-alat canggih? Kalau bukan kekuatan iman, kuwatul akidah, berkat rahmat Allah Indonesia diberikan Allah kemerdekaan. Apalah hebatnya senjata dengan bambu runcing. Orang tua kita, atuk kita, opung kita, ayah kita, mereka sambil berjuang, sambil berdoa agar anak-anaknya bisa sholat, bisa sekolah, bisa bagus pendidikannya, terlepas dari penjajahan. Mereka bukan memikirkan berapa gaji setelah nanti merdeka, berapa gaji pensiun, berapa rumah yang dikasih, merek mobil apa yang nanti yang mereka dapat. Tidak, hanya satu, lillahi rabbil alamin. Samalah kita yang datang. Jadi Isra dan Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini pertahankan masjid. Kalau aku tengok macam begini yang datang sholat subuh ini, tak ada yang berani menggusur masjid. Nengok selok yang tak berapa. Ya Allah, mereka tuh, wah mereka banyak selok. Tapi kalau ditengoknya selok cuma 2 biji, 3 biji, selok selalu pula lain sebelah. Berikan tali plastik pakai. Udah besok kita berdosa aja itu masalah. Tapi kalau udah macam begini nanti tak ada lagi yang berani, tidak ada lagi yang usil, tidak ada lagi yang macam-macam. Kenapa? Karena kita diberi Allah Ta'ala quwwatul iman. Dari masjid, pertahankan masjid. Berapa banyak masjid di kota Medan hancur, tumbang jadi hotel, jadi perumahan. Jangan juga lah salahkan mereka, kadang salahkan juga lah awak. Kenapa kadang-kadang kita tidak bisa mempertahankan masjid? Memang kata Nabi Muhammad, wa masajiduhum amiratun wa hiya qarub minal huda. Nanti di akhir zaman masjid itu banyak, tapi penghuninya sedikit, sunyi dari hidayah. Sekarang ini kita lihat juga sudah banyak pengaturan-pengaturan tentang masjid. Tidak boleh pakai azan, sholatnya hanya 1 jam saja, apalagi sholatnya jaraknya 1 meter, ditambah lagi tak boleh salaman. Dia lebih takut sama makhluk daripada Allah. Ini sudah bilang Nabi Muhammad, yuhibbunal makhluk wa yansunal khaliq. Terlalu cinta, terlalu takut kepada makhluk, tapi tidak takut dengan Allah. Itu ada tengok. Kalau presiden mengundang gubernur hari Senin, Sabtu dah sampai gubernurnya, takutnya tangguh. Kalau gubernur mengundang kepri, mengundang lurah, mengundang camat, jam 2 siang, jam 10 dah datang ke kepri, camat. Takut luar biasa. Tapi kalau Allah mengundang kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, banyak yang santai-santai berleha-leha. Ini sudah dikamil Muhammad. Akhir zaman nanti dihantam oleh penyakit wahan dan wakarahiyatul maut, cemas, takut mati, hukum dunia, terlalu cinta kepada dunia. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini bagaimana menyadarkan kuwatul iman, kekuatan iman kita. Kalau kita lemah iman kita, hancur. Makanya Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Aqsa, pertahankan masjid.
ke masjid setiap minggu, setiap Ahad apa? Supaya terbangun ukhuwah Islamiyah, terbangun kekuatan Islam. Allah berkahi di sekelilingnya, Allah tunjuki tanda-tanda ayat-ayat kami. Allah tunjuki. Kan Bapak tengok tadi kan dari rumah ke masjid, masjid ke Kampung Banten ini masalah ikhlas. Banyak yang Bapak tengok kan? Nah, bisa jadi pelajaran. Oh, ini perlu dibantu. Kipas angin, masih kipas angin, nanti kita buat AC. Saya tengok udah ada salam-salaman tadi ya kan? Merasa dolar lah itu ya kan? Nah, ya kan Ustaz Samsul? Nah, apa yang kurang di masjid ini? Nah, itu maksudnya allazi barokna haulahu, kami tunjuki, kami berkahi di sekelilingnya, dan kami tunjuki apa yang ada, apa yang terjadi di sekelilingnya. Artinya kita berjalan dari masjid ke masjid, jangan cuma mendengar ceramah saja. Tengok, oh ini bisa kita buat. Kamar mandinya Pak, gimana Pak? Nah, saya yakin dan percaya 36 masjid itu luar biasa kalau bisa bersatu. Satu masjid 100 jemaah. Ya kan? Kita total gitu. Kalau 36 masjid berapa Pak? 3.600. Nyumbang aja misalkan 50.000 paling kecil itu Bapak, dari potongan Bapak 100.000 Bapak gambar Soekarno. Kalau lah dia 50.000 kali 3.600 berapa? Berapa? 180 juta. Oh, tak berhitung lagi, nol tak cukup kalau saya. 180 juta. Udah bisa membangun apa kita? Kamar mandi bisa, AC bisa. Nah, itulah artinya Uwatul akidah, Uwatul ukhuwah ini. Jadi kenapa Isra Mi'raj itu kita kaitkan mempertahankan masjid. Ini luar biasa soalnya. Ini harga mahal, kan kemana 25 juta nih soalnya. Tapi dah lunas Pak. Biar langsung saya apa kan ya kan? Mana tahu nanti ada dari saudara-saudara kita. Jangan di kampung saya begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertahankan masjid, masjid Bapak dan masjid yang kita jalani ini. Minggu Ahad, besok Ahad yang akan datang di mana? Masjid mana Ustaz? Al-Hidayah. Begitu juga. Apa masalah? Azan boleh nggak? Boleh. Cuman mau tak dikecilkan. Bentukkan kepala ya kan? Jangan dikecilkan. Kalau azan dikecilkan namanya koma. Kata dia ya kan? Kali koma iya. Tapi azan dikecilkan bagaimana? Ya, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linurahu min ayatina. Nampak bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Awak masih bisa sholat Pak, masih bisa ngaji. Anak kita mungkin terjadi di yang ada di Cina, di Xi'an disambungkan, mereka tak boleh pakai jilbab. Bapak pakai kopiah ini nggak bisa, pakai baju koko nggak bisa, aja nggak bisa. Singapura dulu adalah orang yang hebat, Melayunya luar biasa. Melayu itu berkat bersandingkan kitabullah dan bersandar kepada syarah kitabullah. Tapi sekarang kita tengok Singapura sudah hilang, azan pun tak boleh. Kita masih selamat, anak kita 10, 20, 30 tahun akan datang. Boleh jadi mereka tidak bisa lagi ruku dan sujud, tidak bisa baca Quran, mereka mungkin dihinakan, disiksa, dikucilkan. Kalau dari sekarang kita tidak mau kita berjihad, berijtihad, mengambil satu kesimpulan, ini katakan Nabi Muhammad SAW, umat Islam nanti bagaikan buih di tengah lautan, banyak centang berenang, banyak tidak kuat daya upaya yang tidak ada, banyak dipermainkan oleh segelintir orang, banyak tapi dihantam ke tepian pantai tanpa punya makna, arti dan tujuan. Kasihan anak kita. Kalau kita masih bisa sholat, tengok wajah cucu awak,
ya nak ya. Ayah ini nggak bisa lah menyelamatkan, karena umur ayah pun tak akan cukup, umur atuk pun tak akan cukup. Nah. Yang satu saya tinggalkan kekuatan iman, kuatul akidah. Dari sekarang anak kita, cucu kita, ponakan kita, sadarkan mereka. Nah, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah nak kalau ayahmu tidak ada? Itu yang ditanyakan dulu. Jangan ditanya, nak masih ada paketmu nak, pinjamlah ayah hotspot. Jokin kan mata melihat dulu. Nah, itulah yang ditanya, apa yang kau sembah nak? Sekarang aja mereka menyembah warnet, internet, game online, sabu, putau, ganja, miras, mabuk, jogging. Sekarang kita masih hidup. Gimana 10 tahun, 20 tahun akan datang? Itulah yang katakan Nabi Muhammad, yuhibbunal khamsa wa yansunal khamsa. Umat Islam akan ditimpa 5 perkara yang terlalu dicintainya dan 5 perkara yang dilupakan. Yuhibbunal dunya wa yansunal akhirah. Terlalu cinta kepada dunia, lupa pada akhirat. Berapa banyak orang tua dari pagi siang malam, pagi siang malam, sore, dari urusan tangan mulut perut, tangan mulut perut, anaknya masalah sholat bolos, ngaji atau tidak terserah. Yuhibbuna dunya wa yansunal akhirah. Menangis kita nanti Pak dalam kubur. Nah, kalau ayah hidup, nah, ayah mau sholat, mau ngaji, mau puasa, tak mau lagi makan, minum, santai-santai, main handphone, nah, kita udah dalam kubur. Anak kita santai-santai. Yuhibbuna dunya wa yansunal akhirah. Sekarang kita tengok orang lebih cinta dunia tapi lupa pada akhirat. Kalau macam kita masyarakat awam, oke lah, tidak ada dampaknya secara besar. Tapi bagaimana kalau pejabat, ahli hukum, menteri, gubernur, presiden, kalau tujuan jabatannya dunia, hancur kita. Menghalalkan segala cara, yang penting tujuan nampak udah sekarang. Kenapa? Halal haram sikat aja. Jangan ustaz, jangankan yang halal, yang haram udah payah sekarang. Yuhibbuna dunya wa yansunal akhirah. Pejabat, pemangku kekuasaan, pemerintah, ahli hukum, kalau sudah cinta pada dunia, hancur kita. Hancur. Inilah kita tengok. Yuhibbuna dunya wa yansunal akhirah. Siapa yang menggantikan mereka? Anak-anak kita lah Pak. 10 tahun akan datang anak-anak. Yang kedua kata Nabi, yuhibbunal hayata wa yansunal mauta. Terlalu cinta kepada kehidupan, lupa kepada kematian. Nampak? Kalau ibu-ibu pagi, siang, sore, malam, sumur, kasur, dapur, dapur, sumur, kasur, kasur, sumur, kasur, paling-paling keluar menjemur. Hayya 'alas shalah. Enggak sholat, bentar lagi masih ada. Baru masak dalam pintu umum ini Bang. Habis itu membelajar lah. Habis itu mereka asin. Sholat jam 3. Hidup nih kalau diuruskan, diurus kita sendiri, tak siap-siap kita usah. Pagi, siang, malam, sore, kalau dunia ini saja kita urus Pak, tak ada habis-habisnya. Kapan habisnya? Al-maut, mati. Kalau udah mati baru habis. Itu pun berurusan dengan malaikat munkar wa nakir. Pagi kalau diturunkan tak bisa kita berangkat ke masjid. Siang juga mungkin tidak bisa, malam mungkin tidak bisa, apalagi yuhibbunal hayata wa yansunal maut. Dia tidak tahu bahwasanya dia akan mati. Bakal mati. Bapak bakal mati enggak? BKM mati enggak? Ustaz belakangan. Badan harga
di saat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, itu Pak Haji Roma Irama, itu kawan saya. Nah, saudara, kan lain ayah dan emak, satu akidah. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Macam Roma Irama. SKB nya kan bisa santri. Kalau bisa santri nih gizi anggur merah yang selalu memabuk. Gizi mati gara-gara minum anggur merah. Kalau mandi kan pernah basah. Dikuburkan di kubur derita, ya. Nah, jadi terlalu cinta kepada dunia, lupa pada akhirat. Terlalu cinta pada kehidupan, kita ini pagi siang kalau diturunkan tak habis-habis dunia, tapi lupa pada kematian. Bakalan kita akan dimandikan, bakal akan dikafani, disolatkan, dimasukkan ke liang lahat. Siapa yang tampil di situ? Anak. Wahai Pak Bilal, biarlah aku yang memandikan ayah emakku. Wahai Pak Bilal, berhari berminggu bertahun-tahun dimandikannya aku dulu. Wahai Pak Bilal, terakhir kali ini Pak Bilal aku yang memandikannya. Wahai Pak Bilal, anak yang mandikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah menetes air mata anak kita dilihat wajah bibi. Ma, aku pernah tidur, aku pernah hidup dalam rahimmu, Ma. Aku pernah engkau timang, engkau sayang, engkau cium, Ma. Tapi kali ini, Ma, habislah terakhir, Ma. Begitu malam takbir pula meninggal ayah, emaknya meninggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang gembira menyambut hari raya. Sepatu baru pembelian ibu, sepatu merah pembelian ayah. Dia menghadapi wajah emaknya tadi yang sudah terbujur kaku. Terima kasih, Ma. Jasamu akan kuingat, Ma. Biarlah aku yang memandikan, Ma. Biarlah aku yang membersihkan badan, Ma. Berminggu bertahun-tahun kau mandikan aku, Ma. Tanpa jijik dan tanpa takut, Ma, kau bersihkan kotoran, Ma. Akulah yang memandikan engkau. Wahai Pak Bilal, mohon maaf, aku mandi. Wahai Pak Bilal, biarlah aku yang masakkan kain kafan makku. Wahai Pak Bilal, habis hartanya, rumahnya, rumah sewanya, kebunnya dijualnya untuk menyekolahkan. Wahai Pak Bilal, biarlah aku yang masakkan kain kafannya. Wahai Pak Bilal, terkadang emak itu tidak ganti pakaian lebaran 3 kali, lebaran 3 kali dia tidak berganti pakaian, habis koyak, lusuh dan kusut bajunya, namun dia tetap bahagia dan tersenyum melihat anak-anaknya pakai baju biru pembelian ibu, sepatu merah pembelian ayah. Anaknya lah yang masakkan kainnya, tangannya yang sudah keriput, yang sudah dingin, anaknya masakkan kain kafannya sambil berurai air mata. Dia berdoa, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waj'al jannata mathwaha. Menangis, emaknya pun tersenyum. Anak menangis, emak tersenyum. Kenapa? Anakku yang memandikan. Kemarilah nak, kesinilah nak, engkaulah yang memandikan emak nak. Mama pingin menciummu nak, mama pingin memelukmu nak, peluklah emak nak. Begitulah roh ayah dan emak kita tadi. Waktu hidup mungkin kita jarang memeluk emak kita. Waktu hidup jarang kita mencium pipi ayah dan emak kita. Ketika meninggal, paling tidak anaknya peluklah emak kita.
bulan emak kita mengandung, kita ada dalam rahimnya, susah dan payah gelisah. Makanya kehidupan ini pasti akan mengalami. Ketika disolatkan, anaknya tampil. Anaknya yang tampil mensolatkan Allahu Akbar, gembira, senang ayat emak rumahnya di sela-sela kain kafan. Anak sambil menangis, berurai air mata, bergugurlah dosa ayah dan emak ini tadi. Kenapa? Anak yang soleh mendoakan dan mensolatkan, jatuh terbuka hijab itu tadi. Anaknya dengan ikhlas. Kalau ustaz, kalau mubalik, ulama, kiai belum tentu ikhlas. Hari ini ikhlas seminggu, aku teringat juga lah jenazah waktu sholat. Agak bau ya, sambil kopi menjatuh. Nah, belum tentu ikhlas. Dah 4 kaji lagi kan, aku teringat juga lah mandikan uang. Kok agak hilang jadinya sebelah. Nah, tapi kalau anaknya yang memandikan, mengkapani, mensolatkan, ikhlasnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, sampai ke arah Sidratil Muntaha, sampai ke langit ke-7, terbuka pintu-pintu langit doa anak kita. Betapa senang kita. Begitu mau dimasukkan liang lahat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Pak Bilal, wahai jiwa yang tenang bulan di bulanan, masuklah engkau, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho lagi diridhoi. Masuklah engkau ke dalam golonganku, hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Selamat tinggal nak, kata rumah. Selamat tinggal nak, selamat tinggal cucuku, selamat tinggal rumah yang kubesarkan selama hari ini. Selamat tinggal hartaku. Ibunda berada di alam barzakh nak. Baik-baik kalian jangan tinggalkan sholat, jangan kalian berkelahi, berpecah belah. Kembali masuk ke liang lahat. Begitu dimasukkan anaknya yang masuk ke dalam, membetulkan tempat terakhir daripada almarhumah ini tadi. Luar biasa. Diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nangis sama jadi Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak menangis, emaknya bahagia. Lantunan terakhir kali dia menatap wajah dan sanak saudara familinya, lantunan ayat Allah, lantunan azab. Betapa senang dan bahagia. Ini sudah dikatakan Nabi Muhammad di akhir zaman terlalu cinta kepada kehidupan. Berapa banyak kita tengok. Inilah hasil jadinya kalau negara, kalau cinta kali dengan kehidupan, agama tak terurus. Ulama, ustaz, kiai, balik, kalau sudah cinta kepada dunia dan ulama dan kehidupan, hancur umat. Ulama, ustaz, kiai itu ibarat macan, singa adalah yang disegani takuti. Sekarang singanya sudah masuk di kebun binatang, sudah masuk kebun binatang di kerangkeng pula lagi. Ngaumatnya tidak menakutkan, kukunya tidak menyeramkan. Sudah sekarang. Kalau macam awak, kan Ustaz kondang, Ustaz kandang Jawa. Nah, main selalu main di kandang aja kan, nah, sesekali di YouTube ini ya kan. Nah, itu pun tak cuma pakai jas pun tak ini pula ya. Nah, dah terus tengok kan Pak. Nah, yuhibbun dan dunia wa yansunal akhirah, yuhibbul hayat wa yansunal mauta. Bakalan mati, bakalan kembali kepada Allah. Yuhibbunal mal wa yansunal hisab. Sekarang ini kita tengok terlalu cinta kepada harta, lupa kepada hari hisab. Berapa banyak orang yang makan haram, rentenir, kredit, ngambil ini segala macam. Kenapa? Karena dia memperturutkan hawa nafsunya, lupa kepada hari hisab.
Berapa banyak orang yang korupsi, koruptor, menipu orang, curang timbangan. Kenapa? Itulah akhir zaman ini tadi. Lupa daripada hari Sabtu. Ya'lamuna ma taf'alun. Allah mengetahui apa yang kau kerjakan. Allah mengetahui apa yang kau kerjakan di muka bumi ini. Innallaha khabirun bima ta'malun. Bahkan Allah lebih tahu dan lebih teliti apa yang tersirat dan tersurat di hati. Yang keempat, yuhibbunal makhluk wa yansunal khaliq. Terlalu takut pada makhluk, lupa kepada khaliq, itu kepada Allah Ta'ala. Umat akhir zaman. Sudah saya ceritakan tadi, sekarang ini kita takut kali. Kalau anaknya keluar, nak pakai masker nak. Tapi anaknya pakai bupati, buka paha tinggi-tinggi. Nak pakai masker ya nak, pakai hand sanitizer, jangan lupa. Tapi pakai urgensi. Sama makhluk takut, sama Allah nggak takut. Itulah mental-mental kita lihat saat ini. Kalau sama BPK, hakim, menteri, sama kepala negara takut, sampai cium tangan. Tapi sama Allah nggak takut. Ketika ada peluang korupsi, mereka korupsi. Tapi kalau sudah takut dengan Allah Ta'ala, Pak, mau siapa saja, mau ada, mau tidak ada, aku takut sama Allah. Saya dulu kecil begitu pulang dari ladang, saya bawa kedondong 2 biji. Langsung ditanya di audit mama saya. Nih, manggil saya kan berapa ini? Dari mana kedondong itu? Dari punya wah itu. Udah gua minta? Belum. Tak ada orangnya mah. Dan sebagus kali datang, balik. Iya mah, daripada busuk, balikkan. Daripada nanti dari bara neraka mau makan, balikkan nak. Jangan itu punya orang, jangan kau ambil nak, balikkan. Kedondong 2 biji. Balik. Padahal kalau ditaruh situ busuk. Begitulah pendidikan tadi. Ingat neraka yang kau makan. Saya balikkan. Sampai sekarang teringat saya, ya Allah, penonjong saja disuruh mak saya suruh kembali. Kenapa? Ingat kepada Allah. Itu bukan hak kita. Sekarang jangan penonjong, batangnya pun habis yang nggak bagus. Seminggu sekali datang awak, batang itu pak orang. Pendondong di buahnya, batangnya diangkat orang sama akar-akar. Nah, yuhibbun terlalu cinta, terlalu takut sama makhluk, tapi tak takut sama Allah. Begitulah sekarang. Yuhibbun al-qusura wa yansunal qubura. Terlalu cinta kepada gedung bertingkat, lupa kepada ahli dalam kubur. Sekarang tengoklah pembangunan gedung pencakar langit, membangun ini, membangun itu, tapi lupa di alam kubur. Tol panjang, apalagi jembatan mewah, apalagi transportasi sudah hebat modern. Tidak salah, tapi bagaimana akhlak, moralitas, bagaimana anak-anak didik kita, anak-anak kita, bagaimana tanggung selaku pemerintah, selaku pemerintah daerah. Jadi pemimpin itu dalam surah Ad-Duha, Pak, bukan hanya jangka panjangnya 5 tahun. Pemimpin itu jangkanya bukan 5 periode. Misal saya jadi gubernur, bukan hanya 5 tahun. Dalam surah Ad-Duha ini Allah sindir Nabi Muhammad. Apa tujuan dari para pemimpin, para negara? Termasuk juga gubernur, lurah, camat, lurah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini surah Ad-Duha ini kan surah bagaimana Muhammad memimpin. Wa duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma. Kan Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil menghina Nabi Muhammad dan ditinggalkan Tuhannya. Muhammad itu sudah tidak lagi dicintai Allah. Turun ayat ini tadi. Ya. Wa duha wal laili idza saja, sampai bersumpah Allah Ta'ala dan di waktu duha, saat duha, wal laili idza saja, apabila di malam apabila telah sunyi dan senyap. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tujuan daripada Nabi Muhammad itu tujuan daripada kehidupan akhirat. Jadi kalau kepala pemerintah, presiden, mestinya dia menyelamatkan umat Islam, menyelamatkan umat, bagaimana dia terhindar dari siksa api
neraka. Bukan 5 tahun. Nanti kalau saya jadi menteri, saya jadi gubernur atau jadi bupati, saya akan bangun di sini jembatan luas panjang. Datang ajudannya, Pak, di sini kan ada sungai, Pak. Sungai ini kita buat juga. Yo, pintar Bapak ya kan. Nah, tuh. Jadi apa yang perlu kita tingkatkan sekarang, Bapak Ibu jamaah yang terhormat? Kuatun akidah dengan perjalanan Isra Mi'raj. Kuat akidah kita. Keyakinan kita mantap. Seperti Nabi Ibrahim selamat, Nabi Musa selamat, Nabi Yunus selamat ya. Bukannya hebat dia, bukan ada sains teknologi. Nabi Muhammad selamat sampai ke langit ketujuh. Begitu sampai ke langit ketujuh, duduk tahiyat awalnya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Itu yang dibaca Nabi Muhammad. Disambut Allah Taala, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam hati Nabi Muhammad, kok saya saja selamat. Belum Nabi Muhammad protes, bukan protes, mengajukan agar kita juga selamat. Allah Maha Tahu, alimul ghaib wa syahadah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Baru Muhammad bersadar, asyhadu an la ilaha illallah. Dibalas oleh Allah, wa anta Muhammadun abduhu wa rasuluh. Baru perintah sholat. Alhamdulillah, perjalanan Isra Mi'raj menguatkan akidah kita, kuatul ibadah. Ini yang kedua Pak, ingat, kuatul ibadah. Kalau tak ingat nanti tengok di YouTube, ada itu, ya. Nah, ada, tapi klik paket agak banyak sedikit, ya. Infonya agak paket lah, ya kan. Nah, kuatul ibadah. Ibadah apa yang diambil dari Isra Mi'raj? Sholat. Sholat. Banyak sekarang orang anggap enteng sholat. Kata Imam Al-Ghazali, apa yang paling enteng berpilihan wahyu itu? Kapas, benang, debu. Betul jawaban kalian itu. Tapi yang paling enteng meninggalkan sholat. Sakit sedikit tak sholat, ada undangan tak sholat, datang besannya tak sholat, makan bareng sama tak sholat. Komentar ke sholat pada dinah. Barang saya meninggalkan sholat, tidak ada agama baginya. Pernah satu ketika seorang penzina datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Allah Musa, aku ingin bertobat. Apa dosamu? Aku berzina 3 kali dan menghasilkan anak 3, tiga-tiganya kubunuh. Wahai Nabi Allah Musa. Mendengar itu naik bintang Nabi Musa. Keluar engkau dari rumah ini. Aku takut murka Allah akan datang, bala bencana datang karena ulah tingkah. Menangislah ini perempuan berzina tadi. Orang di kampung gak ada yang open, tak peduli, gak percaya. Nabi Allah juga tidak percaya. Nabi Allah Musa. Terakhirnya datanglah malaikat Jibril. Hai Nabi Allah Musa, kenapa engkau menolak orang yang ingin bertobat kepada Allah Ta'ala? Tahukah kamu ada dosa yang paling hebat daripada wanita berzina? Ya Jibril, ya, dia berzina 3 kali. Betul. Melahirkan anak 3. Benar, 3-tiganya dibunuh. Ada dosa yang paling hebat Jibril? Ada. Apa itu? Bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja. Tertunduk Nabi Musa, merasa salah. Nah, jadi ingatkan kepada anak kita, perjalanan Isra Mi'raj ini kuatun akidah, kuatun ibadah sholat. Jangan sendiri sholat subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib sinetron, isya spekton. Ya, tak ada sholatnya. Nah, jadi makanya ibadah sholat adalah diambil oleh Allah, diambil Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. 50 kali jadi 5 kali. Betapa rahman dan rahimnya Allah Ta'ala. Kalau kita paling bisa minta 3 kali. Wah, minta lah jamunya, ambil lah, ambil. Datang lagi, wah, jamunya wah, ambil lah, ambil. 3 kali, wah, minta jamu. Kau cabut aja batang, kau pindah. Mudah-mudahan. 3 kali jadi saya dimintai. Tapi kalau Allah dari 50 turun jadi 5, apa yang Allah tunjukkan situ? Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Pengasih penyayang. 45 dihitung bonus 5 kali sama dengan 50 kali kita sholat.
Karena sekali sholat 10 kalau imam salihah 5 kali 10 50. Jangan tinggalkan sholat. Ini kalau kuatul akidah, kuatul ibadah. Yang ketiga kuatul ilmu, kekuatan ilmu. Sekarang menguasai ilmu siapa? Orang-orang non-muslim, Eropa, Amerika. Kita jangankan sejajar, jangankan tinggi, sejajar apa ya? Ini termasuk juga adalah wadah ilmu, ya. Kepada anak-anak kita masukkan dia ilmu apa? Ilmu teknologi, ilmu apalagi perbintangan, ilmu ekonomi, akuntansi, ilmu keuangan dan lain sebagainya, hukum, supaya diduduk kuatul ilmu. Sekarang kan kita tengok yang tamat sarjana tak ada peluang duduk di pemerintahan. Paling ujuk guru-guru madrasah dia, guru ibtidaiyah, itu pun jauh nun tempat buang selop taruh. Yang duduk sana sarjana hukum, sarjana ekonomi, akuntansi, ya kan? Doktor dari mana? Amerika. Doktor dari mana? Eropa. Nah, kita masukkan anak kita juga ke Eropa, Amerika. Tapi kuat akidah udah, kuat ibadah, tak dicuci otaknya. Pulang-pulang dia ilmunya diterapkan. Kuatul ilmu. Yang keempat kuatul mal, ekonomi. Sekarang ini siapa yang menguasai ekonomi? Ya. Semuanya ada pajak, peci ini semuanya ini. Tapi kemana kekuatan ekonomi kita? Habis. Kekuatan ekonomi kita sekarang ini lemah sekali. Allah katakan fas'au ila zikrillah, hendaklah engkau mengingat Allah Ta'ala. Tapi setelah engkau mengingat Allah Ta'ala, fantasiru fil ardh, bertebaranlah, bangun ekonomi. Ini perkumpulan kita ini, kalau saya bilang macam tadi, 1 bulan limpul berapa umat kita ini, 36 masjid, besok bertambah jadi 50 jadi 100, apa yang tak bisa dibuat? Kuatul mal. Sekarang ekonomi kita sudah kuasai. Ada dari kita, Pepsodent semuanya sudah. Nah, yang diminum pun juga ada lain mineral, lain pula. Boleh. Nah, jadi kuatul mal, kekuatan ekonomi. Terakhir, kuatul jamaah. Inilah yang alhamdulillah terbangun. Kuatul jamaah ini kekuatan berjamaah, ukhuwah Islamiyah kita. Dengan terbangunnya 36 masjid ini, apa yang tak bisa kita buat? Apa yang tak bisa? Manggil ustaz dari Jakarta bisa. Mau buat masjid satu lagi dari musala jadi masjid bisa. Sudah berapa tahun ini ya berjalan. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, rahimakumullah. Jadi itulah 5 kekuatan yang harus kita bangun, Pak. Yang pertama akidah, ibadah, selanjutnya ekonomi, selanjutnya adalah ilmu, yang terakhir adalah kekuatan berjamaah. Nah, kalau kuat kita berjamaah, insya Allah ibaratnya sapu lidi, kalau satu bisa dipatahkan. Tapi kalau sudah ramai banyak ya, jangankan apa, tangan kita yang patah. Mungkin sekedar ini sajalah yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi